Bilfur Rahman, mari pada kesempatan siang hari ini kita tolakul ilmi. Jangan bosan, karena memang orang mencari ilmu itu salah satunya kaidahnya waktu zaman ini suwe waktunya itu saja. Ya, kalau ilmu cepat itu namanya kesadaran hilang. Ya ilmu yang hilang cepat hilang. Hari ini kita akan bagaimana mengelola hati. Mungkin kita pernah dengar manasik yang bersifat teknis itu insya Allah gampang. Tapi ketika non-teknis kita besok ketemu saudara-saudara kita yang dari latar belakang yang berbeda. Oleh karena itu kalau hari ini terbentuk draft regu itu memang sudah didesain, insya Allah perubahannya kecil. Finalnya nanti regu ketua regu kalau kloter itu ada SK dari Kementerian Haji. Jadi ada SK-nya. Hari ini kita merupakan frame, dari kacamata frame, insya Allah masih tanggal sulam. Dan kamu saya juga dilala di Jawa kita ada nama yang sama, namanya Suti gitu. Sutinya yang berbeda BIM-nya sempat bingung dan baru. Baik, supaya tidak bertanya-tanya, kita mulai dengan doa bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah wa bi sayyidina rasulil fatah. Amin. Kita sama-sama melafalkan lagu wajib. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wa ni'mata laka la syarika lak. Dua kali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wa ni'mata laka la syarika lak. Sekali lagi, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wa ni'mata laka la syarika lak. Allahumma
Ekor yang rasanya gimana? Tes, 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 tes. Halo, satu. Masih bergabung. Tes, tes. Satu, satu, dua, satu, dua, dicoba. Dicoba. F3. F3. Kecilkan aja mas, volumenya dikurangi. Tes, tes. Halo, halo, satu, dua, tiga. Ribut Bapak Ibu, masih kurang jelas? Cukup nih? Iya. Oke, mantap. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ja'ala al-baita masabatan lin-nas wa amna wa takhadha min maqami Ibrahim musalla. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina ajma'in. Amma ba'du. Kepareng matur wonten ing karsanipun para bapak lan ibu, pembimbing lan pengurus Kabilahu Ar-Rahmah Korwil Kendal sekitaripun, langkung-langkung dumateng para bapak lan ibu calon jamaah haji, calon jamaah haji ingkang mugi dening Allah estu kula panjenengan dipun kersakaken saged sowan dengan sepenuh jiwa dan raga. Karena di lapangan saya mendapati sowanipun belum seperti itu. Jadi raganya di tanah suci, tapi kadang jiwanya entah kemana. Tanahnya saja tanah suci. Berarti yang dihadirkan oleh Allah di sana itu harus apa Bapak Ibu? Menjaga kesucian. Maka bekal terbaik untuk diterima oleh Allah sebagai tamunya adalah takwa. Rasulullah menunjukkan lokasi takwa. Gimana Bapak? At-taqwa hal. Boleh berdiri ya Bro, karena lebih jelas. Rasulullah dawuh itu at-taqwa hal. Jadi takwa berada di mana? Di hati. Maka ditegaskan oleh Allah bagaimana tamu-tamu Allah, kita ini, kita semua ini harus menyiapkan itu. Diperagakan oleh Allah dalam sejarah bahwa tamu Allah yang
manusiawi. Saya sudah sering singgung kalau pertemuan bersama di lantai berapa? Nah, kita kulinatif. Ini lantai dasar. Penyebutannya orang Indonesia itu salah kaprah. Ini lantai dasar. Berarti di atas lantai dasar lantai 1. Sebab ini kasus pernah terjadi, bisa menimbulkan kekurang harmonisan. Jadi ini kumpul di lantai 1. Lawang Joko ngerti lantai 1 ini. Lantai apa ada? Dasar. Secara internasional, termasuk nanti di Mekah di Madinah, di bawah ini disebut bahasa Inggrisnya ya lantai tanah, ground floor. Apa Bapak Ibu? Iya. Jadi lantai ground, maksudnya bukan bed tapi ground floor, lantai tanah. Jadi lantai yang menyatu dengan tanah. Jadi ini lantai dasar kalau di Indonesia kan. Kalau bahasa Arab itu ad-dauru al-arabi. Ardun itu bumi tanah. Nah, sering saya singgung di atas kita sebut, kita mulai biasakan itu Bapak Ibu. Ini lantai apa? Dasar. Bahkan hotel-hotel di sana itu setelah lantai dasar tidak lantai 1, masih ada lantai yang disebut M. M itu lantai setelah dasar sebelum menyebut lantai 1. Namanya M itu singkatan mizanaini. Apa singkatannya apa? Bukan mianya apa? Mizanaini atau mizan maksudnya. Mizan. Jadi lantai M. Diplesetkan ditulis jamaah Indonesia. Lantai M itu lantai makan. M itu apa? Huruf M itu mereka plesetkan makan, padahal bukan itu. M itu singkatan dari mizan atau mizanaini. Dan nanti kalau diumumkan kita bertemu di lantai 1, berarti bukan di sini, tapi masih di atas lagi. Kalau ada M, berarti ada lagi di atasnya. Nanti ada lantai ditulisi R, restoran. Lantai untuk apa? Ruang makan. Ini sekedar pengenalan, karena kesalahkaprahan saya berani menyebut umumnya kita menyebut ini lantai 1, ini lantai dasar. Nah ini supaya tidak terjadi misunderstanding, salah paham. Baik, kembali ke tadi, Allah sudah peragakan di kitab suci bahwa tamu Allah perdana itu tamu-tamu yang sama sekali kalau dilihat dari perspektif, dilihat dari sisi raga, jasad, jasmani, badani itu lemah. Siapa tamu itu? Sinten Bu? Siti Hajar. Dan siapa Pak? Bayinya Ismail. Siti Hajar itu seorang perempuan, itu simbol makhluk yang lemah. Ismail meskipun laki-laki tapi karena masih apa? Masih bayi, ya belum bisa disebut sebagai makhluk yang kuat, dia lemah. Bahkan di antara dua sosok tadi, ibunda dan anaknya, justru Ismail dalam posisi yang paling lemah. Dan ketika mereka diterima oleh Allah sebagai tamunya, Bapak Ibu, sudah ada hotel belum? Tidak ada hotel. Adakah orang
Jadi tidak ada hotel terlalu mewah. Bahkan orang lain tidak ada. Bahkan kebutuhan asasi hidup apa Bapak Ibu? Kebutuhan asasi hidup itu apa? Air. Air tidak ada. Kebutuhan asasi hidup yang lain apa? Tumbuh-tumbuhan. Yang kita konsumsi itu dari mana Bapak Ibu? Hasil tumbuh-tumbuhan. Sebutlah nasi. Nasi dari mana Bu? Dari tanaman kan? Apalagi sayur-sayuran. Mungkin ada orang yang sedikit agak kritis. Kalau sate kan bukan dari tumbuh-tumbuhan, dari tumbuh-tumbuhan juga Bapak. Karena domba, mendo, wedhus itu konsumsi apa? Nah, tumbuh-tumbuhan apa bukan? Tumbuh-tumbuhan. Ini perlu saya bekalkan kepada Bapak Ibu supaya Bapak Ibu jadi tamu Allah itu menjauhkan sebutlah prasangka buruk. Maaf, saya mau alihkan ke hal yang konkret. Bapak Ibu ramu di sini sebagai tamunya siapa? Panjenengan tamu siapa di sini? Tamunya Korwil kan ya, kelembagaan namanya Korwil Kendal yang diketahui oleh Bapak Mukmin. Bapak Ibu rawat kemari, khawatir enggak kalau tidak disediakan tempat duduk? Khawatir enggak? Enggak perlu. Bapak Ibu yang rawat kemari ada yang bawa kursi sendiri? Enggak kan? Kenapa enggak bawa kursi sendiri? Karena yakin nanti akan disediakan oleh tuan rumah. Dalam hal ini Al-Ustaz Mukmin dan kawan-kawan. Kebetulan dari juga Ibu Endang ini. Bapak Ibu rawat kemari bawa snack enggak? Dari rumah maksudnya? Tidak. Karena yakin nanti akan diseneki. Maaf kalau bahasa saya ngalor ngidul kita dulu. Snack ya? Snack itu apa ini? Jangan salah nyebut kalau seni. Kebetulan saya bahasa Inggris mengajarnya. Jadi dalam hal ini insya Allah ada sedikit pengetahuan sedikit. Jangan salah nyebut, bukan seni. Seni itu yang ulang ini. Ada snack. Oh ada. Ya, is it or is it snack, not snake. Begitu. Jadi Bapak Ibu dari rumah datang kemari mantap gitu. Tidak perlu bawa kursi, pasti disediakan. Tidak perlu bawa tenda karena sudah ada ruangan untuk menyambut Bapak Ibu. Persiapan Bapak Mukmin dan kawan-kawan menghadirkan panjenengan itu jelas sudah dipikirkan jauh-jauh. Apalagi persiapan Allah nyambut panjenengan itu jangan. Maka jangan ada bayangan mengkono-kono kira-kira kuat orang itu berarti suudzon. Suudzon apa? Berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kembali ke dua sosok yang lemah tadi. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Rabbana liyuqimus shalah faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilayhim warzuqhum minas samarati la'allahum yashkurun. Mereka berdua sosok lemah itu sama sekali tidak pernah membayangkan apa yang akan mereka terima ketika kemudian oleh Ibrahim, siapa Bapak Ibu Ibrahim? Suami Siti Hajar. Ibrahim itu siapa? Bagi Ismail adalah ayahandanya. Jadi tamu ini tiga sosok asalnya. Sosok yang paling rosok, paling kuat Ibrahim alaihissalam. Setelah tiba di sana,
ternyata Allah punya rencana luar biasa. Wahai Ibrahim, Bapak Ibu, seorang istri dan anak karena bagian dari keluarga, tentunya nafkahnya ditanggung siapa? Suami atau bapak? Suami atau bapak. Ini luar biasa, pelajaran kelas tinggi Bapak Ibu. Jadi manusia yang telah pernah dihadirkan oleh Allah di sana, itu adalah manusia-manusia yang Allah pilih untuk diberi cara Jawa moko gemblengan. Gemblengan itu apa? Ditempa. Besi yang bernilai plus adalah besi yang pernah ditempa sehingga menjadi sebelah besok, menjadi alat yang bernilai guna. Tapi kalau besi itu belum ditempa, ya harganya tidak setinggi besi yang setelah ditempa menjadi pisau atau yang lain. Jadi Bapak Ibu di sana panjenengan sudah dipilih oleh Allah untuk hadir, nanti akan ditempa di sana. Maka saya sering bertanya kepada jamaah calon haji. Ini apa penyebutannya berkeliling, nyebutnya itu calon jamaah. Itu salah kaprah. Tanya itu guru bahasa Indonesia pun indah. Yang calon itu apa? Haji. Ini jamaah. Yang calon itu apa? Haji. Yang dari penyebutnya yang benar, jemaah calon haji. Bukan calon jemaah haji. Sudah jadi jamaah, bukan calon lagi. Nah, sudah nanti jadi gugatan ini. Contoh salah kata. Bahkan maaf, orang yang ada disebut kiai, ustaz pun salah. Semoga menjadi haji mabrur, salah. Karena haji mabrur itu bahasa Inggrisnya achievement, pencapaian. Yang betul, semoga Bapak Ibu meraih haji mabrur, meraih, mendapatkan, memperoleh. Maka doa itu salah kata. Semoga ibu menjadi haji mabrur, tidak bisa. Haji itu mudzakkar, tidak bisa diberi roh. Kalau Bapak Ibu belajar bahasa Arab, ya, kalau saya contohi kakung, ini Pak Mukmin. Mukmin itu kakung. Kalau perempuan apa Bu? Mukminah, kan begitu. Jadi ada tambahan kata. Jadi kalau ada orang berdoa, semoga ibu panjenengan menjadi haji mabrur. Yang benar Bapak Ibu sami, semoga ibu atau bapak atau semua berhasil meraih haji mabrur. Ada ya? Baik, cukup, nanti yang lain kita sambung. Kita kembali ke fokus tadi. Allah ingin menggembleng akidah. Jadi ketika Ibrahim sampai di sana bersama istri dan putra pun, ternyata Allah memerintahkan kepada Ibrahim untuk meninggalkan mereka berdua di sana. Nah, ketika ditinggalkan oleh Ibrahim, Ibrahim mantap Bapak Ibu. Coba bisa dibayangkan oleh bapak-bapak khususnya bagaimana meninggalkan seorang istri yang barusan melahirkan dan meninggalkan bayinya di lokasi yang sejauh mata memandang hanya batu, biwadin ghairi dzar'in. Tapi Ibrahim mantap Bapak Ibu. Satu, yang meninggalkan mantap. Yang ditinggalkan siapa Bapak Ibu? Siti Hajar dan Ismail. Ismail bayi tidak kita reken lah, ya, yang sudah akil balik atau akilah balik, yaitu Siti Hajar. Siti Hajar juga mantap, sehingga kemantapan
Ibrahim meninggalkan istrinya, mantap karena ditinggalkan untuk diserahkan kepada yang menguasai dunia dan menguasai akhirat. Siapa dia? Allah. Dan Siti Hajar pun mantap karena oleh Ibrahim mereka berdua, Siti Hajar dan bayinya, diserahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saking mantepnya ibu-ibu, kalau Siti Hajar bertanya, Siti Hajar itu kan ya sehari-hari hidupnya bersama Ibrahim, mengerti bagaimana sifat keseharian Ibrahim yang begitu sayang, begitu mengasihi, begitu cintanya kepada Siti Hajar, karena sebelumnya Ibrahim sudah punya istri, namanya siapa Pak? Sarah, belum punya keturunan. Lalu mendapat istri Siti Hajar, memperoleh keturunan. Jadi cinta kasih Ibrahim kepada Siti Hajar semakin bertambah ketika beliau Ibrahim mendapatkan keturunan dari Siti Hajar. Maka ketika Ibrahim menyatakan, saya gunakan istilah Jawa karena kita orang Jawa. Ada yang bukan Jawa? Jawa sendiri ya? Ya mudah-mudahan kalau ada pun bisa menangkap maksud dari ya poin yang saya sampaikan. Diajeng, kamu dan bayimu silakan tinggal di sini. Saya akan balik ke negeri mana? Ibrahim itu negerinya mana? Syam. Negeri yang subur sarwati nandur, gemah ripah apa mana? Lojinawi perkara harjo. Karena bumi Syam sudah menjadi hunian yang sedemikian berabad-abad dibina. Nah, ketika Ibrahim pamit demikian kepada istrinya protes. Kemarin kalau Indonesia, di tempat seperti inikah engkau wahai kanda Ibrahim meninggalkan kami berdua? Tidak ada air, tidak ada pepohonan, tidak ada siapa-siapa, tidak ada rumah. Adanya disebutkan di ayat tadi, jurang gersang, kering kerontang. Mendapatkan pertanyaan itu, Nabi Ibrahim tidak menjawab. Tapi Nabi Ibrahim tetap kekeh, aku harus meninggalkan kamu berdua di sini. Muncullah tadi indra keenam Siti Hajar. Iki kok aneh, nyeleneh. Biasanya dengan saya Siti Hajar itu sayangnya bukan main, apalagi dengan bayinya. Kan itu putra pertama, betul. Betapa cinta kasihnya tidak bisa digambarkan, sudah luar biasa. Tapi aneh, di tempat semacam ini kok yo tega-tega nih meninggalkan kami itu. Oleh Allah kemudian dituntut Siti Hajar untuk melontarkan pertanyaan. Kanda Ibrahim, panjenengan meninggalkan kami berdua di sini punika atas kehendak panjenengan piyambak atau punika kehendak Allah? Nabi Ibrahim maklum diberi pertanyaan dengan pilihan yang jelas. Nabi Ibrahim menjawab tanpa menoleh. Dia jeng, ini kehendak Allah. Seketika berbalik 180 derajat. Yang semula protes, tidak mau ditinggal, sekarang malah nundung. Bapak Ibu harus nundung ya, musir. Oh begitu kan Mas. Kalau demikian, sekarang juga Kang Mas tinggalkan kami. Karena kami yakin, aku Siti Hajar yakin, Allah tidak akan menyia-nyiakan kami berdua. Kesimpulan itu, yang meninggalkan Ibrahim mantep karena Allah. Bapak Ibu, saya mau tanya, Bapak Ibu nanti ketika diberangkatkan ke tanah suci, kira-kira ninggalin keluarga apa tidak? Iya.
ninggalin toko yang punya toko, ninggalin usaha yang punya usaha, ninggalin segala-galanya. Ninggalin apa betul Bapak Ibu? Meninggal. Lah yang meninggalkan harus mantap. Ngomong-ngomong saya tak beralih dulu. Coba sinten ingkang kersa doa untuk mereka yang kita tinggalkan. Monggo Bapak atau Ibu, bunyinya bagaimana? Boleh buka buku. Bapak Ibu jangan tegang, saya relax santai. Jangan tegang. Ada doa yang diucapkan musafir kepada mereka yang apa? Lawan kata musafir apa Bapak Ibu? Pakai Q of muqimun. Ada di situ di buku. Halaman kita berapa? Halaman 4. Hah? Saya malah tidak apa. Doa yang dilafalkan musafir orang yang mau bepergian untuk mendoakan mereka yang kita tinggal, namanya mungkin. Halaman kita Pak? 5. Mungkin ada dua edisi ya. Mungkin ada dua edisi. Oke, baik, saya harus buka. Yang halaman 4 ini salah cetak. Dengarkan baik-baik. Yang tertulis doa musafir untuk umum, betul? Salah. Yang doa musafir untuk MUQIN apa? Muqim. MUQIN. Saya ulangi yang benar. Doa musafir untuk muqim. Maksudnya apa? Doa yang dilafalkan oleh musafir. Bapak Ibu kan akan musafir, akan pergi kan? Untuk siapa? Untuk mereka yang kita tinggalkan. Bunyi doanya bagaimana Bapak Ibu? Nah itu ya, boleh dibaca. Saya baca ya. Nanti Bapak Ibu boleh menirukan kata demi kata. Oh nek mana sekali pulang tuh sampai mau nggak usah tegang. Oke, lagi as tahu diru ain ruhumullah. Saya ulangi, Bapak Ibu boleh bersani. Itu ada teks latinnya boleh ya di bawah sini. Saya ulangi, as tahu diru humullah. Boleh bareng-bareng 3, 2, 1. Astaghfirullah. Saya sambung. Alladzi. Boleh diulang. Alladzi. Yang-nya itu diberi sukun. Kersa sukun enggak? Kayak kelereng gitu. Terus yang-nya diberi titik 2 di bawahnya. Alladzi. Silakan. Alladzi. Dari awal saya beri contoh, ibu-ibu, bapak juga tirukan setelah saya. Astaghfirullahalladzi. 3, 2, 1. Astaghfirullahalladzi. Bagus. Coba bapak-bapak dulu, ibu mendengarkan ini. Siap bapak-bapak? Ampun kalah sana boleh banjir, boleh lembab, di sini tetap semangat. Ya, ya tetap semangat. Monggo Pak Guru hitung tersane kompak padu suara. 3, 2, 1, monggo Bapak. Astaghfirullahaladzim. Ibu-ibu jangan kalah sama Bapak. Fastabiqul khairat. Siap Bu? Apa perlu mundur dulu? Pak unjuknya apa? Siap ya? 3 kali setunggal. Astaghfirullahaladzim.
Ya, saya ulangi dari awal, tirukan setelah saya selesai. Astagfirullahaladzim. 3, 2, 1. Astagfirullahaladzim. La tadhi'u wadai'u. Ibu-ibu versanya ada artinya ya. Bisa membaca? Nah, silakan ibu-ibu membaca artinya. Saya hitung mundur. 3, 2, 1. Aku Masya Allah. Bapak-bapak paham ya? Jadi begini, doa ini kalau dibandingkan Al-Fatihah panjangan. Halo, Fatihah berapa ayat? 7 ayat. Ini mungkin ya 1 ayat. Berarti lebih panjang apa? Fatihah. Saya tanya, ada di sini yang Fatihah tidak apa? Wah, semua padahal lebih panjang. Rahasianya di mana? Kenapa Fatihah yang 7 ayat meripil melopok apa semua? Karena kulinono. Kenapa yang banyak tidak apa? Karena tidak dibiasakan. Ini bagus apa tidak? Itu dari hadis, itu bukan kalangan kabilah. Itu pelajaran dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, sebelum kita lanjut itu, saya tarik dulu ke zaman di mana Ibrahim ketika meninggalkan siapa bapak ibu, istri dan anaknya. Ibrahim mantap karena Allah Subhanahu Wa Taala. Karena ada loh pertanyaan begini, Pak Bu, jenengan kan punya toko, punya usaha. Nanti ketika ditinggal lagi, oh beres, pesta prasak sudah saya pasangkan kepada tenaga terlatih, terdidik, profesional saya. Itu salah. Ibu bisa menangkap poin saya? Salah. Yang benar pasrahkan siapa? Allah. Banyak yang salah. Pasrahkan Allah. Setelah dipasrahkan kepada Allah, nanti Allah akan membimbing panjenengan. Delalah itu asalnya dari bahasa Arab. Biidznillah. Panjenengan menemukan sosok yang oleh Allah dihadirkan, yang profesional, yang jujur, yang terlatih, yang bla bla bla. Tapi nawa itu awal panjenengan meninggalkan rumah seisinya, meninggalkan keluarga, mungkin tidak hanya anak, mungkin yang punya cucu. Ada yang punya cucu? Oh, alhamdulillah. Ibu cucu berapa, Bu? 4. Ada yang cucunya lebih dari 4? Pinter, Bu? Masya Allah. Ada yang lebih dari 5? Cucu saya 15. Saya tidak khawatir. Bapak Ibu, ketika saya haji pertama, saya tidak pernah tinggali 1.000 rupiah pun untuk nafkah istri. Tapi orang mati kali dah. Saya pasrahkan kepada Allah. Alhamdulillah, sehat walafiat. You understand? Pasrahkan kepada Allah. Jangan mengandalkan ngendelake selain Allah. Nanti kalau dipasrahkan dengan Allah, yang adalah biidznillah. Kita dijumpakan, ditemukan. Entah bagaimana cara Allah, Allah tidak kurang margo. Allah itu tidak kurang cara. Maka saya kembali ke zaman bagaimana tamu perdana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doanya tadi mantap. Jadi yang ingin saya tekankan di sini, karena waktu saya terbatas,
Saya ingin Bapak Ibu panjenengan itu tamunya Allah. Jangan mengkhawatirkan bagaimana nanti panjenengan di sana. Jangan mengkhawatirkan. Sebagaimana tidak khawatirnya siapa itu tadi perempuan siapa? Siti Hajar. Semula berdiri mas di tempat kados ngeten niki toya mboten wonten, makanan ndak ada, tetangga ndak ada, adanya hanya batu. Kalau malam dingin, kalau dingin menusuk tulang, kalau panas membakar kulit. Panjenengan akan tinggalkan kami di sini. Semula begitu. Setelah tahu bahwa Ibrahim meninggalkan istri dan anaknya karena Allah, boten ninggali kurma sakarun. Jeng iki kurma sakarun tak tinggal ngene ya aku bali ning Samba. Tapi ditinggali yang tidak akan lekang karena panas, tidak lapuk karena hujan. La ilaha illallah. Belum siap deh. Kalau belum siap ya harus juga siapkan. Ngomong-ngomong kita tanggal berapa Pak? Bulan apa dulu sekarang? Tanggal berapa dulu? Solikur. Harus dilatih begitu. Saya tidak melarang panjenengan menggunakan Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli. Kalau Islam bahasa Inggris, tapi sebagai hamba Allah, bulan Islam dengan ini bulan apa? Ya Rajab kenal, yang betul Rajab. Tanggal 29. Umur Rajab Bapak Ibu 30. Berarti besok hari terakhir. Dulu sudah saya sampaikan di lantai atas. Ini kalau ambil snack mestinya harus ada syarat. Syaratnya apa? Kalau dulu itu saya sudah ajarkan hafal nama-nama bulan. Dulu sudah ada? Sudah belum? Coba saya ingin tahu mana bekas dulu pernah menghafal nama Musa itu apa? Muharram Sofa. Oh berarti jadi kan Nabi selagi tanpa syarat. Kalau di kalung ada syarat. Syarat materi yang lalu harus bisa nyebut. Kalau tidak bisa dituntut, bukan dilarang, itu tidak edukasi, itu menghukum. Bapak Ibu, beberapa event saya pernah jalan kaki bersama Tuhan, itu ada saksi itu. Saya datangi rumah jamaah, terus terang aku datang tidak minta teh, minta talbiyah. Nah dengan talbiyah belum benar aku rapi. Ini dengan punya alamat ini, saya dibeli. Nanti tak datangi ya. Assalamualaikum. Bu, mungkin juga terus. Bu, Bapak, nanti caranya tawaf itu it's very simple. Yang paling sulit itu menyiapkan hati bahasa Arabnya qalbun asli artinya mulah. Siti Hajar malah itu dari semula ditinggal tidak mau menjadi apa? Mau karena apa? Karena la ilaha illallah. Jadi Ibrahim lillah ridho ikhlas meninggalkan istri dan anaknya karena Allah. Karena apa? Karena siapa Bapak Ibu? Allah. Sing ditinggalkan siapa itu? Siti Hajar dan Ismail sebelah demikian. Lillah ridho ditinggalkan karena Allah. Ketemulah satu tujuan yang sama, visinya sama, misinya sama. Akibatnya apa Bapak Ibu?
Allah akan ngopeni dengan sebaik-baiknya. Terjadilah karena setelah ditinggalkan, ya memang ditinggali minuman. Minuman tidak seberapa. Di sini ada minuman nggak wajah? Ditinggali minuman. Bersama waktu berlalu habis. Ditinggali sisa makanan habis. Apa yang terjadi berikutnya? Lapar dan dahaga mendera. Nangislah. Siapa? Ismail yang paling lemah nangis. Ibundanya pun juga merasakan hal yang sama. Maaf karena masih memberikan ASI, ya diberi ASI. Keluar tidak bu ASInya kalau ibunda lapar? Tidak keluar. Lalu meskipun Siti Hajar itu yakin Allah tidak akan menyia-nyiakan keberadaan mereka berdua di sana, sebagai sunatullah harus berusaha. Maka muncullah ibadah yang namanya apa? Sa'i. Bapak Ibu, banyak orang mengajarkan sa'i, ya sofa marwah begitu. Jangan begitu, itu benar, itu tidak salah. Tapi banyak orang sa'i, orang tawaf, hatinya tidak ikut. Buktinya sambil tawaf bisa selfie. Sambil sa'i bisa bergurau. Panjenengan sedang dimuliakan oleh Allah ketika sa'i. Ngelampai apa yang dilampai oleh Siti Hajar. Jadi ketika sa'i, apa yang Bapak Ibu perankan adalah Bapak Ibu sebagai Siti Hajar, sehingga nembus Bapak Ibu. Yang sa'i itu tidak hanya jasmaninya, tapi rohaninya ikut sa'i. Jasmani tidak lelah, jasmani tidak lelah. Maaf, saya akan beralih ke masalah anak-anak kita. Tapi kembali ke Bapak dulu. Ada yang hobi main layang-layang Pak? Yang rawat di sini, saya hobi. Ya dulu tidak dapat. Maksudnya dulu ketika kanan. Anak-anak yang gemar layangan, main layang-layang, panas dirasakan tidak Bapak? Tidak. Hujan tidak. Lari sana lari kemari, larinya maaf sambil gagah. Ngejar layangan pedot, ngejar kendara layangan pedot, lewung. Padahal harganya tidak seberapa dibandingkan keselamatan di dirinya ketika lari sambil jalan. Jadi sengatan mentari, lelahnya lari ke sana kemari ketika dibalut atau tepatnya dijiwai semangat senang bermain layang-layang, maka lelah tidak terasa. Maka nanti ketika ritualitas saya dilaksanakan, aku kok kesel, berarti ada kecenderungan yang sa'i, yang tawaf, yang melontar jamroh itu hanya fisik, batinnya tidak ada. Sehingga oleh Allah diberi rasa yang tidak perlu dirasakan oleh mereka yang betul-betul gerakannya itu dijiwai oleh nama Bapak Ibu, pasrah kepada siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang rahimahullah, berkat kekuatan akidah itu, saya akan lompat Bapak Ibu. Ketika Siti Hajar melakukan sa'i, apa cukup sekali? Berapa kali sa'i itu? 7. Naik dulu ke Bukit Mustafa. Naik sambil berdoa. Nanti Bapak Ibu akan berdoa. Doa yang itu saya belum kembali ke sana, saya lanjutkan ini. Bapak Ibu, sepanjang mata memandang segala arah yang ada hanya batu. Tapi Siti Hajar dengan bekal la ilaha illallah melafalkan kalimah yang luar biasa. Apa Bapak Ibu?
Allahu Akbar. Terus Allahu Akbar. Allahu Akbar. Doa itu dilapangkan di mana? Kudus. Dalam kondisi bagaimana? Haus dan dahaga, membutuhkan sesuatu yang paling prinsip dalam hidupnya, yaitu minuman dan makanan. Beliau Siti Hajar tidak menyalahkan siapa-siapa. Kondisi yang dialami diserahkan, dilaporkan kepada Allah. Seringlah ibu-ibu curhat kepada Allah, jangan sekali-kali ngebel suami, Mas, ini ada masalah. Kalau ada masalah, kontak ke atas. Jangan kontak ke kanan ke kiri, apakah itu pasangan, suami bisa, istri bisa, atau teman, kontak ke atas. Allah, Allah, Allah. Itu yang bunyi tidak ada lisan. Lisan itu mengartikulasikan, meneruskan getaran hati yang berisi la ilaha. Karena banyak orang umroh, yang umroh itu fisiknya dua. Banyak orang melakukan ritualitas haji itu hanya fisiknya, muasal. Tapi kalau hatinya yang berbunyi, lalu diekspresikan lewat physically, lisan dan yang lain, tangan menengadah, Allah, Allah, Allah. Boleh bareng-bareng. Ini semua Siti Hajar. Bukan Mbak Dewi, Mbak Dwi. Mbak Tri. Boleh Bapak Ibu. Jadi peragaan praktek haji itu bukan mekanisme, bukan. Maka ketika tahun lalu alhamdulillah bis tidak jemput. Bis tidak jemput itu alhamdulillah. Waduh, bisa rata mati ya. Mati itu mana? Paling tidak mati semangat. Ustaz, ada gelagat keterlambatan. Alhamdulillah. Saya umumkan, wahai para angkutan umum, kerson dengan kan sudah dalam tanda kutip janji. Karena saya ambil hat, panjenengan harus manut saya di lapang. Yuk, kemas-kemas kita menuju Jamarot, jalan kaki. Jalan kaki. Dan alhamdulillah oleh Allah diberi kekuatan. Meskipun jalannya yang menurut kemampuan kita pelan. Karena apa Bapak Ibu? Hatinya hidup. Ibadah itu menghidupkan hati, tidak memperkuat otot kawat balon besi. Hatinya harus dibimbing, dan membimbing paling sulit itu membimbing hati. Esok dede, sore jadi apa? Begitu. Boleh bareng-bareng? Tadi belum kan? Mari hati kita yang berperan, bukan fisik kita. Fisik ini melengkapi hati. Bila ini ireng di atas batu ditindih, tambahi cambuk dan cuaca sedang panas. Ini apa yang diucapkan Bila tidak tutup dah. Dia menyebut pihak yang paling dekat. Yang paling dekat siapa? Allah. Yang paling dekat. Dia menyebut apa? Ahad. Ahad. Semakin dicambuk dia bilang ahad, ahad.
Itu kalau dia tidak connect kepada Allah Al-Ahad, Allah As-Samad, mungkin sudah mati ditindih batu, ditabrak batang. Kalau dia menyebutkan nama Allah, datanglah pertolongan Allah dengan digerakkan hati Abu Bakar keluar rumah menuju lokasi di mana suara Ahad itu dengan sepenuh hati dilafalkan oleh Bilal. Kesimpulannya Bapak Ibu sudah tahu, akhirnya Bilal dimerdekakan, dibeli dan dimerdekakan. Ngerti ya? Sudah, saya tidak perlu nyebrang ke sana kemari. Bagaimana Bapak Ibu siap? Mari hadirkan hati. Yuk, seolah-olah kita di mana ini? Di Bukit Sofa. Boleh berdiri, memang posisi kita ada yang mundur kalau berdiri. Sehat semua nih? Berdiri menghadap kiblat, sudah berdiri menghadap semenghadap-hadapnya ibu dan bapak. Nah, kalau saya menghadap, ya, tangannya diangkat, lalu kontak kepada yang maha dekat. Siapa dia? Allah. Ini panjenengan semua sini nggak bisa. Baik. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Wahdahu la syarika lah. Lahul mulku walahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu anjaza wa'dah wa nasara 'abdah wa hazzamal ahzaba wahdah. Artinya Bapak Ibu tahu, harus tahu Allahu Akbar artinya apa? Allah Akbar. Kondisiku yang dahaga ya Allah, kondisi kami yang lapar ya Allah, ini kecil di hadapan. Tidak ada yang aku sembah kecuali Engkau ya Allah, hanya Engkau. Tidak ada sekutu bagi Engkau. Engkau memiliki puji, Engkau memiliki kuasa, dan Engkau maha kuasa untuk melakukan apapun ya Allah. Ini aku butuh air, butuh makanan, aku tidak lapor kepada siapa-siapa kecuali hanya kepada. Silakan duduk lagi. Dan latihan ini Bapak Ibu dilakukan di rumah setiap hari. Maka kalau di Kalimantan itu ada PR video. Moco enggak apa-apa, karena memang belum tahu. Tapi lama-lama kalau dipulunani tiap hari, saya berhitung dengan Bapak Ibu ya. Ini tanggal berapa tadi? 29 Rojab. Nanti jamaah haji itu diberangkatkan tanggal 4 apa? Zulqa'dah. Mari kita berhitung. Rojab, setelah Rojab apa? Rojab selesai dan kita hitung Sya'ban. Setelah Sya'ban, Ramadan. Setelah Ramadan, Syawal, 3 bulan penuh. Lalu baru diberangkatkan tanggal 4 setelah Syawal Zulqa'dah. Berarti masih ada 90 hari. Kalau ini Bapak Ibu latihan tiap hari di rumah, kok diguyu putu, diguyu anak malah beneran kenang ikut belajar. Jadi nanti saatnya kamu berangkat haji entah tahun berapa, sudah apa Bapak Ibu? Sudah belajar. Kira-kira sanggup apa tidak? Harus kulino. Karena untuk menghadirkan hati itu tidak bisa seperti membalikkan telapak tangan. Harus dilatih. Baik, saya lanjutkan kisah itu. Setelah Siti Hajar berdoa demikian,
di Bukit Sofa berdoa, turun di Bukit Marwah berdoa, yang teks doanya sama. Akhirnya Allah memberikan air terbaik. Namanya air apa Bapak Ibu? Zam-zam. Itu air terpancar dari benda yang mustahil berisi air. Karena air itu bukan dari semongko, bukan dari ketimun, bukan dari kelopo. Air itu terpancar dari retakan batu. Sampai sekarang, apalagi banyak di upload ya, di HP, di internet. Air itu dikeluarkan dari retakan batu yang oleh Allah dikun payung. Artinya apa Bapak Ibu? Mari Bapak Ibu ingin nanti khususnya ketika jadi tamu Allah, oleh Allah akan diupeni. Kata kuncinya apa Bapak Ibu? Siapkan hati. Hati ini harus ikhlas. Apa Bapak Ibu? Ikhlas. Ya, kemarin sudah kita slogankan ikhlas. Ikhlas itu Bapak Ibu tidak haji, tidak punya niat apapun kecuali niat supaya oleh Allah diberi apa Bapak Ibu? Orang haji itu, saya bertanya aja biar cepat. Kalau kekayaan, tidak setiap manusia oleh Allah diberi kekayaan. Kalau kepandaian, tidak setiap manusia oleh Allah diberi kepandaian. Kalau ketampanan, kecantikan, tidak setiap manusia diberi hal-hal itu yang saya sebutkan. Tapi ini ada satu hal yang setiap orang pasti memilikinya. Tolong apa satu hal itu? DOS. Apa itu? Saya cross check di sini. Sinten ingkang rawuh mriki rumah boten kagungan dosa kula akuni untuk jadi. Tidak ada kan? Bapak Ibu luar biasa, Allah itu begitu murah. Kula panjenengan rata-rata sudah usia separuh baya ke atas. Allah itu maha murah. Wahai hambaku, sebelum kamu dikafani oleh anggota keluargamu, datanglah ke tanah suciku untuk mengafani dirimu sendiri. Dan ketika proses pengafanan yang kamu lakukan oleh dirimu sendiri itu, hati dan lisanmu melafalkan kalimat yang aku paling suka. Kalimat apa? Kalimat apa? Tahu? Kalimat apa? Tahu? Kemudian diwujudkan dalam istilah ritualitas haji, disebut talbiyah. Maka saya bisa menangkap siapa yang talbiyahnya hanya lisannya dua, dan siapa yang talbiyahnya melibatkan hati. Banyak orang talbiyah dengan cemolaku suara merdu sampai manggil-manggil, tapi hanya sebatas pendengaran. Tapi hatinya tidak ikut tahu. Nah itulah Bapak Ibu. Saya mau tanya, sinten ingkang pirsa kapan? Nomor satu kapan? Nomor dua di mana? Kapan dan di mana Bapak Ibu akan diwafatkan oleh Allah? Sinten ingkang pirsa? Tidak ada kan? No one knows, tak seorang pun yang tahu. Tapi karena kemurahan Allah, Bapak Ibu dikehendaki oleh Allah untuk latihan mati di tempat terbaik, namanya tanah suci. Di waktu terbaik, namanya bulan-bulan suci. Bagus apa tidak itu? Bisakah manusia memilih lokasi mati, tempat mati di tempat terbaik? Tidak bisa. Karena mati is mystery. Mati itu tidak bisa diketahui. Bisakah seseorang mati mencari waktu terbaik? Tidak bisa.
Tapi karena kemurahan Allah, betapa dosa kita segini bejibun sundul langit, oleh Allah masih diberi kesempatan untuk menjadi tamunya. Saya punya analogi demikian. Kalau ada seorang tunawisma, maaf tidak punya rumah, pakaiannya juga yang melekat di tubuh, compang camping, maaf, bau badannya, sudah tidak. Nah, tidak mungkin kita mendekat, menyengat. Sosok manusia yang semacam ini, bau badannya menyengat, pakaiannya kotor, ya tidak layak. Tapi oleh seorang kepala keluarga, kepala negara atau presiden, diakui hadir di Istana Merdeka. Saya sebut nama, oleh Pak Prabowo, presiden itu diakui masuk ke istana, diterima di sana. Analogi ini masih jauh lebih bagus dibandingkan pulau panjenengan oleh Allah ditinggal di tanah suci. Kita ini lebih busuk, bau badan kita karena dosa. Pakaian kita, pakaian terbaik itu apa boleh menurut Al-Quran? Libasut taqwa dzalika khair. Pakaian terbaik itu bukan sutra, tapi pakaian tak. Wahai Tontowi, datanglah ke tanah suciku. Untuk apa? Kafani dirimu di tempat terbaik di planet bumi ini. Satu rakaat di sini sama dengan berapa? 100.000 rakaat di tempat. Di waktu-waktu terbaik, waktu terbaik itu apa? Bulan-bulan haji. Bulan haji itu bulan suci, bulan suci ada berapa bu? Sekawan. Jumlah bulan dalam setahun ada berapa Pak? 12. Minha arba'atun hurum. Dari 12 itu ada 4 yang suci. Dan 4 yang suci itu menyebutkan antara lain Dzulhijjah, Dzulqa'dah. Iya. Datanglah kemari di tempat terbaik tanah suci. Tak ongkosi. Maaf, Bapak Ibu yang ongkosi dengan siapa? Jangan pernah terbesit aku profesional, aku usaha. Jangan. Maaf, saya akan lompat dulu ke topik lain. Bulannya suci, tanah yang kita datangi suci, undangannya tercantum di kitab suci. Bapak Ibu nomor undangan haji itu bukan dari Kementerian Haji dan Umroh, bukan dari, kalau dulu Kementerian Agama, bukan. Bapak Ibu haji itu undangannya dari siapa? Dari Allah di kitab suci. Wa antum bin nazibil haji yaqulkan ijazah dan sebagainya. Maka Bapak Ibu untuk memenuhi undangan itu, undangan yang dicantumkan di tanah suci harus apa? Bekalnya suci, hatinya suci, jangan sampai tidak suci. Dengan demikian Bapak Ibu, alhamdulillah kula panjenengan insya Allah tahun ini oleh Allah dikehendaki berkat, mudah-mudahan bisa siap lahir dan batin. Nah, selesai tadi sa'i, sofa, marwah, lalu oleh Allah diberi air terbaik, yaitu air zam-zam. Itu buah apa? Buah doa. Buah apa? Doa yang lahir dari keyakinan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itulah Bapak Ibu poin yang ingin saya tekankan dalam pertemuan yang sangat singkat ini, karena saya tidak mungkin sampai pukul 3 sebab saya ada kegiatan berikutnya di Kaliwungu. Tapi sebelum saya akhiri, saya ingin menyampaikan kalimat yang Bapak Ibu harus benar-benar kuasai, latih, kulinati. Kembali ke sini. Apa tadi itu? Doa, sudah dirawat doa musafir untuk orang mukim. Dibuka lagi belakangnya apa? Kebalikannya doa, betul ya? Halaman 5 betul? Doa mukim untuk musafir. Baik, karena waktu saya terbatas, silakan Bapak Ibu tirukan saya. Sampai ketemu
wa ghafara laka dzambak wa yassara lakal khaira haitsu ma kunta. Sekali lagi bersama, yuk tiga bersama, kula panjenengan setiga dua satu. Zawwadakallahu taqwa wa ghafara laka dzambak wa yassara lakal khaira haitsu ma kunta. Tolong bapak-bapak bersani artinya. Wonten artine lho nggih. Yo bapak-bapak kompak dibaca bersama menurut hitungan mundur saya. Siapa? Siap ibu-ibu tidak katakan. 3, 2, 1, monggo. Semoga Allah memberi bekal takwa kepada Anda, mengampuni dosa Anda, memudahkan Anda meraih kebaikan kemanapun Anda berada. Matur. Ketika ibu bapak mau berangkat, doa ini disampaikan oleh darah daging bapak ibu sendiri. Orang itu nemes. Ada orang pergi haji, pasang tenda sampai panjang. Orang-orang non jauh di sana, biasa apa? Cara desane monco desa, monco kabul, paten diakhiri laut. Darah dagingnya sendiri gak pernah dibagi. Paham maksud saya? Ini dengan Fatihah panjang mana? Fatihah apa tuh ini? Ini kok tidak amal. Bukan panjenengan kurang cerdas, hanya satu, panjenengan tidak pernah membiasakan. Ini doa bukan kalangan KBIH, ini doa dari Rasulullah SAW. Bagaimana Bu, isinya bagus apa tidak? Darah daging kita, setelah panjenengan kawula mengatakan, hei anak-anakku, hei istriku, karena saya berangkat sendirian tanpa istri, hai cucuku, kamu semua, termasuk rumah seisinya, kalau punya usaha termasuk toko bla bla bla, aku serahkan kepada Allah. Yang semua titipan itu kalau diserahkan kepada Allah tidak akan disia-siakan. Dipraktekkan oleh salah satu jamaah yang berangkat tahun 2010. Saya tidak pernah minta laporan, dia datang lapor sendiri. Terus setelah saya praktekkan, saya belum punya. Sudah dilapori keuntungannya 5 kali lipat dibandingkan tak ada ide. Jadi ojo nyeleneh, wong ado diaturi rawu konduna. Darah daging kita, darah daging kita beleng. Jenengan nangkep arah saya. Ini dipraktekkan setiap hari. Tadi pagi saya mau berangkat, habis sholat subuh ngaji dulu di Caruban. Saya udah pegang kontak mobil. Kilingan, aku dorong pamit karo sinang anak soleh. Nang bapakku mati ndak. Astagfirullahaladzim. Tidak saya lepas sebelum dia menjawab. Dia jawab, Zawwadakallahu. Semoga Allah memberkahi bapak dan umat lahir ibunya dengan takwa dan apa bekal terbaik. Semoga Allah mengampuni bapak dan umat. Semoga Allah memudahkan bapak dan umat melakukan kebaikan everywhere, di mana saja. Bagus atau tidak? Bagus. Ini bukan karangan Nabi Muhammad. Betul ini dari Nabi Muhammad. Tapi Nabi Muhammad tidak pernah mendikau atas inisiatif ide gagasan beliau. Tapi itu semua hakikatnya wahyunya beliau terima dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ustaz mungkin saya minta alamat mereka, nanti saya mau datang acak. Siap. Berikut ada seumur sepanjang. Siap. Wong ini komisi ini marah dari beban. Kalau ada guru memberi PR
tresno apa guru cuek? Tresno. Kapan besok itu kacau? Ketika berani dibenturkan dengan batu kasar. Kalau beraninya besok dengan tahu tempe naik berkarat tumpul. Kenapa Ismail bayi Mbah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam digembleng di alam semacam ini untuk menyiapkan kader terbaik namanya Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kelahiran kota Batu namanya Mak. Pripun kalau sekarang jenengan keliru atau betul? Saya mau tanya ini sudah dipraktekkan apa belum? Saya mau ketemu putra panjenengan, putri panjenengan, saya tes. Aspal birukum wala bila ada la biruwahnya kok double berarti manasik ini tidak melebar manfaatnya sampai dunia. Libatkan ilmu Bapak Ibu terima di sini, di rumah dipraktekkan termasuk itu. Saya melihat buku panjenengan masih kencang-kencang kayak duit larangan yang lebar, termasuk yang saya pegang ini. Jangan-jangan tidak pernah dibuka ini dengan ini. Ini lebih baik lecek kusem, tapi pindah ke sini, pindah menjadi perilaku. Pripun? Siap? Siap apa? Iya. Hadirkan hati. Tapi maaf saya tidak mungkin memperpanjang. Ya mudah-mudahan nanti Allah sehatkan kita semua, ketemu saya di tempat lain. Kalau tidak di sini ya di Mekah Madinah. Amin. Kasihan. Karena haji itu seumur hidup sekali. Kalau blank rugi bisa. Ibarat atlet pemanah, anak panah itu hanya satu. Satu ini harus kena. Kalau lewat tidak ada remedi, tidak ada pengulangan. Nanti ya. Mohon maaf, saya tidak bisa memberi waktu untuk tanya jawab. Ada yang mau tanya mungkin? Begini, saya jadi ingat Bapak Ibu Rasulullah dahulu. Biaya, semua biaya untuk keperluan memenuhi panggilan Allah di tanah suci oleh Allah akan diganti 700 kali. Alhamdulillah. Di haji jangan over. Jangan apa? Over. Contoh itu, jenengan melu KPH apa bayar itu murah. Ini bukan soal cari murah cari mahal. Ngerti ya? Nah, termasuk rangka ibadah haji Bapak Ibu. Bapak Ibu itu nanti di sana harus menyembelih haji. Berikut kalau tanggal ini musyawarah ya. Panjenengan badhe ngasto mindo piyambak saking mriki napa kudu trimo. Saya tanya ini dalam rangka musyawarah. Pripun? Badhe ngasto mindo saking mriki. Ketahuilah pelunasan yang Bapak Ibu bayarkan itu adalah antara lain tiket berangkat pulang untuk ibu bapak sendirian tanpa mangku mindo. Paham saya? Itu tidak mungkin. Harus beli mendo di sini. Bapak Ibu haji itu kalau menurut jadwal yang ada hanya 6 hari. Tapi karena kita orang Indonesia yang rata-rata fisiknya tidak keker kayak mereka, saya hitung haji itu ya 8-9 hari. Umrah berapa hari Bapak Ibu? 20 jam. Ya sehari. Berarti waktu kita ingat kurang lebih 40 hari kita berada di tanah suci, kegiatan kita itu 3. 1 umroh sebelah sehari semalam, haji sebelah yang rata-rata saya ambil rata 8 hari. Berarti hanya 9 hari. Sisa 31 hari itu untuk apa? Ziarah. Lah ziarahnya lama ya karena nunggu panjenengan kaula dijemput dening pesawat. Pesawat jemput kula panjenengan 200 berapa itu 20 sekian ribu se-Indonesia itu butuh waktu.
Maka di sela-sela waktu haji dan umroh selesai panjenengan akan diajak ziarah. Tapi ziarahnya insya Allah akan mendatangkan tambahnya apa Bapak Ibu iman, tambahnya amal soleh. Amin Allah. Maka dos pundi wau mundur mendong mriku apa ngasor ya Mbak? Mundur mriku nggih. Paket ziarah dan haji, saya dari paket haji dan ziarah tahun lalu di kisaran 800 real. Tahun ini saya tidak berani menyebut itu. Saya minta disediakan untuk jangan lupa nulisnya paket haji dan ziarah termasuk KTM itu 900 real. Apa? Ngose. Belum selesai. Ini tuh gampang. Berapa real? 900. Bapak Ibu di sana karena ingin hajinya mabrur, maka tata cara haji menurut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu biaya takbiyah tahun lalu 150 real. Tahun sebelumnya berarti 2 tahun yang lalu 250 real. Loh kok aneh? Kok tahun yang kemarin lebih murah? Itu namanya rizki. Saya sendiri ya kaget, itu rizki akan bermakna. Tahun ini berapa? Jawaban yang paling tepat wallahu a'lam. Tapi saya minta dititipi per orang 300 real. Kita mau 900 sampai 300 berapa? Odol mesti. Saya bilang 1.200 real. Panjenengan di sana nanti bis mengantarkan panjenengan di hotel. Koper jenengan berat dalam kondisi lelah, panjenengan angkat junjung piyambak apa diangkat kuli? Diangkat kuli ini panjenengan di sana nanti perlu diangkut oleh bis. Bisnya itu ada sopir, sopirnya wis nompo gaji. Tapi sudah jadi kelaziman kelurahan di sana, sopir itu kalau tidak diberi hadiah ngeremnya ngawur, ngegasnya ngawur, ono sing pak pipis budek. Maka diperlukan namanya dana operasional selama di tanah suci. Pinten mi'ah real. Mi'ah berapa? Mi'ah itu cepet. Oh cepet malah apa? Bahasa singkat malah paham, bahasa Islam tidak paham apa. Mi'ah real 100 real berapa? 1.300. 3 tahun yang lalu sudah kita jalankan teknis. Itu kalau dirupiahkan ya kalikan 4.600. Pekan lalu 4.500. Terus Ananda Fazal, alhamdulillah saya punya anak kuliah di sana, punya linking dengan perbankan sehingga punya rate yang relatif lebih murah daripada penukaran money exchanges secara. Itu dia bilang, Bapak saat ini kok naik 4.600. Nah, kita totalipun ibu-ibu cepet nih. Saya 1.300 kali 400, 4.600 gitu. Ya udah tadi. 6 juta orang ya. Enggak persisnya angka persisnya. 5.980.000. Uang itu sebaiknya karena itu bagian dari ibadah panjenengan, sebaiknya ditransfer. Panjenengan belum pernah bikin belum tentang data ini belum. Kalau belum nanti saya kirimi nomor untuk mentransfer itu sehingga 5.980.000 rupiah itu panjenengan transfer, insya Allah aman-amanan. Kalau ada apa-apanya saya tanggung jawab. Karena itu panjenengan transfer ke anak saya yang kuliah di Umul Qura. Lebih baik panjenengan transfer rupiah itu nanti terima berapa? 1.300 di sana, tinggal diserahkan kepada bendahara kafilah. Nanti setiap Senin Kamis ada laporan dana operasional terkumpul sekian
dipakai sekian, saldo sekian, terus laporan. Yang laporan bukan saya bukan bendahara. Yang laporan salah satu dari jamaah yang nanti dipilih sebagai bendahara kafilah yang akan melaporkan. Nanti saldonya berapa akan dikembalikan ke panjenengan semua. Seperti tahun lalu kita mengumpulkan atau dititipi jamaah itu per orang 300 real untuk biaya tarbiyah. Ternyata tarbiyahnya berapa? 150 itu seketika kita kembalikan, malah mereka menjadi dapat bonus untuk ya mungkin hal-hal yang diperlukan oleh mereka. Ngerti ya? Jadi nomornya nanti saya kirim karena di sini ada grup. Kalau ada grup, kalau boleh nomor saya dimasukkan nanti saya kirim ke sana. Jadi panjenengan tidak perlu ngasih arto cash, nanti di sana tinggal nomor. Tinggal menyerahkan kepada bendahara kafilah. Nah, demikian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf, saya tidak bisa full sampai pukul 15.00. Terima kasih dan saya akhiri dengan doa. Semoga Allah menerima kita sebagaimana Allah menerima tamu-tamu perdananya, yaitu siapa? Siti Hajar dan Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana yudirukan wa arina manasikana wa arina manasikana wa arina manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Bapak Ibu, sebuah stressing seni menata hati yang tadi hati itu kolbu bolak balik. Tadi saya sering dengar beliau juga bahwa janganlah kita seperti Beo. Ya, Beo kan Assalamualaikum. Tapi ngerti maksudnya betul? Ya, di KBI Arafah itu ketika berdoa, ketika melaksanakan sa'i, ada sebuah filosofi, ada kronologisnya, ada riwayatnya. Jadi tembus ke tidak sekedar di lisan saja. Matur nuwun dan saya belum tutup karena saya nanti 10 menit untuk persiapan manasik haji di Fatimah Zahra. Kita komunikasikan sebentar. Matur nuwun, Bapak